Para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang adab-adab dari makan dan minum. Perlu kita ketahui dulu, ada istilah adab, ada istilah akhlak. Jadi ada adab, ada akhlak. Mungkin kalau kita perhatikan ya mirip-mirip saja. Tapi kalau kita melihat lebih mendalam, adab dan akhlak ini ada sedikit perbedaan dari asal muasalnya. Nah, adab ini dihasilkan adalah dari belajar. Dari belajar. Makanya kan adab makan, adab kita, tata cara kita makan itu sesuai dengan Nabi. Nah, apa yang diajarkan oleh Nabi, itu kita turutin. Makanya disebutkan dalam hadis, dikatakan addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang memberikan aku pelajaran, memberikan aku adab, dan Allah yang juga membaguskan akan adabku. Nah, jadi adab ini dihasilkan dari belajar. Karena kita belajar, maka tahu adab-adab di dalam Islam. Dan para sahabat menerangkan adab-adab Nabi sampai kepada ulama, terus kepada ulama, sampai ke guru kita, sampai ke kita ini. Nah, adab yang diajarkan oleh Nabi tadi itu sangat banyak sekali. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan adab buang hajat, bahkan mohon maaf, adab di dalam berhubungan badan pun juga diajarkan di dalam Islam. Hubungan badan itu diajarkan di dalam Islam. Nah, adab-adab yang diajarkan dalam Islam ini ada berupa gerakan, yakni perbuatan, ada juga berupa bacaan. Nah, kita lihat nanti ya, banyak sekali adab-adab itu, cuman mungkin malam ini kita fokus di makanan dulu. Bagaimana cara makannya Nabi dan apa yang dibaca. Sekali lagi, adab tadi bisa dari perbuatan dan juga bisa dari bacaan. Nah, dan adab yang kita pelajari ini berasal dari belajar. Adab yang kita akan lakukan itu berasal dari belajar. Beda dengan akhlak. Akhlak itu adalah sifat baik, perbuatan baik yang dihasilkan dari ibadah yang baik. Jadi ibadah yang baik itu akan mempengaruhi daripada karakter dan sifat seseorang. Ya, ibadah yang baik itu akan mempengaruhi daripada sifat dan karakter orang tersebut. Contoh begini ya, di dalam Al-Quran disebutkan innas salata kanat 'alal innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Artinya kalau seseorang itu melaksanakan salat tersebut dengan sebaik-baiknya, maka sifat salat tadi akan berpindah kepada orang tersebut, sehingga orang ini dalam hidup dan kehidupannya akan menjauhi daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau tuh orang tuh benar dalam salatnya, dia tidak pernah akan maksiat. Kalaupun dia maksiat, maka segera bertobat. Dia tidak akan menipu orang, dia tidak pernah akan menghina orang, dia tidak pernah merugikan orang. Oh, tapi bagaimana? Itu ada orang salat, tapi maksiatnya jalan juga. Salat juga, cuma korupsi juga, menipu juga. Kok bisa begitu? Nah, di situ bukan yang salah, bukan salatnya, tapi orangnya. Orang yang melaksanakan salat tersebut. Makanya di dalam Al-Quran disuruhkan wa aqimus shalah, dirikan salat.
Kalimatnya tuh aqim, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Allah tidak mengatakan wa if'alus salah dan kerjakanlah salat. Enggak. Mendirikan dengan mengerjakan itu beda. Menegakkan dengan mengerjakan beda. Kalau menegakkan itu akan tercermin di dalam hidup dan kehidupan orang yang setelah melaksanakan salat itu, dia akan akan menghindarkan dirinya daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi kalau seandainya ada orang yang salat tapi tetap maksiat, nah ini berarti dia cuman hanya mengerjakan saja, tidak mendirikan, tidak menegakkan salat. Ya sama, ada orang pulang dari haji, tapi kenapa setelah pulang dari haji ternyata kumat kembali? Itu namanya haji tomat, umrah haji. Umrah dan haji, berangkatnya tobat, pulangnya kumat. Ada nggak seperti itu? Ketika pulang dari haji lah, bukan rajin ibadah, maka malah tambah kacau nih, malah tambah dia berbuat maksiat. Apa yang terjadi nih? Itu ya tadi umrah tomat, berangkat tobat, pulang kumat. Ya kan ya? Banyak seperti itu kan ya. Nah ini kenapa? Karena dia tidak melaksanakan haji tadi dengan sebetul-betulnya. Sama dengan salat. Nah intinya, orang yang berakhlak baik itu cerminan dari salat yang baik. Ucapannya terjaga, tingkah lakunya terjaga. Nah ya, tidak menyakiti orang, tidak mengganggu orang, tidak menghina orang, apalagi merugikan orang, tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi takaran, tidak mengurangi ukuran. Ya, ketika dia bekerja, dia benar-benar bekerja dengan amanah. Itu cerminan dari mana? Dari salat tadi. Cerminan dari mana itu? Cerminan daripada ibadah. Nah, jadi kata ulama, adab dan akhlak ini adalah sifat atau karakter yang baik, tetapi dia hasil pengambilannya itu dari jalur yang berbeda. Adab diambil dari belajar, sedangkan akhlak berasal dari ibadah yang baik tadi. Baik, kita akan masuk sedikit tentang adab-adab makan. Walaupun ini banyak sekali ya adab-adab makan, kita ngambil beberapa poinnya saja. Pertama, dianjurkan ketika kita makan untuk membaca basmalah. Membaca basmalah, sekurang-kurangnya bismillah. Yang afdalnya bismillahirrahmanirrahim. Dan lebih afdalnya lagi ditambahkan dengan doa yang sering kita baca ya, Allahumma barik lana fima razaqtana. Kalau mau sempurna lagi ada doanya, wa at'imna khairan minhu wa qina adzaban nar, Allahumma ja'alhu rizqan thayyiba la tabi'ata fihi wala hisaba. Ya Allah, berkailah kepada kami apa yang telah Engkau berikan rizki kepada kami, dan berikanlah kami makanan yang baik daripada rizki ini. Jadi makanan ini bukan hanya rizki tapi juga baik ya, karena ada orang yang makan tapi tidak baik. Wa qina adzaban nar, dan juga jauhkanlah kami daripada api neraka. Loh, apa kaitannya makan dengan api neraka? Kita makan tapi juga jauh dari neraka. Oh iya, karena berapa banyak orang yang gara-gara makanan bisa masuk neraka. Dari makanan yang syubhat, apalagi yang haram. Sehingga Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap darah daging yang dia gemuk, yang dia berkembang dari makanan minuman yang haram, maka api nerakalah yang pertama kali membakarnya. Jadi kalau ada orang makan minum dari yang haram, di akhirat api neraka yang pertama kali untuk membakarnya. Nah, oleh karena itu doa-doa tadi ada dikaitkan wa qina adzaban nar. Jauhkanlah kami daripada api neraka. Allahumma ja'alhu rizqan thayyiba. Jadikanlah ya Allah makanan ini rizki yang baik. Ya, yang baik, yang tidak ada kesusahan dan juga tidak ada hisab di akhirat nanti. Tidak ada membuat rewel dan juga tidak ada perhitungan di akhirat. Artinya nanti kalaupun juga ada perhitungan tidak terlalu repot.
Karena kan nanti ditanya itu dari mana kamu ambil, kemana kau pergunakan. Makanan ini dari mana kau dapat dan kemana kau gunakan setelah makan itu. Nah, itu repotnya di situ tuh. Nah, kita minta di akhirat nanti, ya Allah, apa yang telah kita makan, yang kami makan ini tidak ada kepayahan dan juga tidak ada hisab. Coba lihat tadi ya, di situ ada doa barik lana, kemudian thayyibah. Ya, di dalam Al-Qur'an itu kan disuruhkan untuk menyertakan yang tiba. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Makanlah rezeki Allah itu. Apa itu? Ada 3 syaratnya. Halal. Halal. Halal ini bisa dipandang dari 2 aspek. 1, cara mendapatkannya dari mana. Kalau ada orang mendapatkan uang dari cara yang haram, lalu uang yang haram tadi dia belikan makanan, dia belikan nasi, dia belikan lauk pauk, lalu dia makan. Nasi yang dia makan itu bendanya, zatnya tidak haram, tetapi cara mendapatkannya adalah dengan cara yang haram. Ini tidak berhasil, ini rugi di akhirat. Atau sebaliknya, duitnya halal, dia bekerja dengan benar dapat duit, dia bekerja dapat gaji, tapi gajinya ini dia berikan yang haram. Dia belikan minuman khamar, dia belikan obat-obatan terlarang. Apa yang terjadi? Atau dia beli juga tapi nipu. Ya, ini menipu. Dia beli umpama beli kue, beli wade untuk berapa makan jaracil. Anu cilai aku makan tadi makannya 3 padahal makannya 5. Makannya 5. Duitnya halal, yang dia makan bendanya halal, tapi dia nipu orang. Kena di situ. Karena juga berarti di sini tidak halal makanannya. Jadi halal ini dilihat dari 2 aspek tadi. Pertama dari cara mendapatkannya, kemudian cara menggunakannya. Ya. Kemudian halalan thayyibah. Ya, halalan thayyibah. Thayyibah itu baik. Baik untuk apa? Buat kita. Kalau itu makanan tidak baik buat kita, jangan dimakan. Umpama ada orang darah tinggi ya, kata dokter hati-hati ya, jangan makan yang berlemak-lemak. Nah, kebetulan pada situ umpama ada sop kikil, sop buntut atau apa begitu, apalagi kambing umpama kan ya, lemak-lemaknya tua, ini mantap nih katanya. Ini halal kambing tadi, belinya halal, tapi tidak baik buat dia. Tidak baik buat dia, jangan. Kalau yang darah rendah mantap itu, tapi kalau darah tinggi hati-hati sudah, bisa kelewatan tingginya nanti. Dulu ada nih ya, ada orang, saya tidak sebutkan orangnya. Jadi orang ini ngantar ulama di Balikpapan. Jadi ulama itu datang ke Balikpapan, dia ngantar ulama ini ke Samarinda kemana-mana jadi supirnya. Nah, orang ini pernah kena stroke. Nah, habis dari ngantar ke Samarinda di Balikpapan ada acara malamnya. Setelah selesai acara, tuan rumah menyediakan makanan. Makanannya ya Allah serba luar biasa lah. Dan salah satu makanan yang di situ ada makanan kambing serta udang. Dia kena stroke sudah. Kata si ulama tadi, makan aja itu obat katanya untuk kamu. Oh, obat katanya. Yang diturutin yang begini. Akhirnya apa? Makan kambing, makan udang di situ. Langsung konslet. Dulu pernah sudah kena stroke, langsung di situ-situ konslet dia. Masuk rumah sakit beberapa hari, betul jadi obat. Apa artinya obat? Enggak pernah sakit lagi karena sudah mati. Masuk kuburan sudah. Berapa hari? 4 hari apa? Sudah pecah pembuluh darahnya, naudzubillah min dzalik. Ya, campur kambing, campur udang, habis tepak pecah pembuluh darahnya. Betul jadi obat. Kenapa? Karena dia enggak merasakan lagi sakit karena sudah masuk kubur sudah. Ya, bayangkan ya. Ini halal tapi tidak baik. Jangan. Kalau tidak baik buat kesehatan kita, jangan. Ya, jangan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala, ingat-ingat sudah. Ingat ya. Umpama belinju. Mantap belinju itu. Apalagi makan soto Banjar pakai belinju. Mantap itu. Tapi kata dokter ini sudah sudah kena error nih asam uratnya ini. Ya, belinjunya halal, tapi ini tidak baik buat kesehatan kita.
Nah, jadi minta sama Allah, makanya tadi doanya tadi Allahumma ja'alhu rizqan thayyiba. Ya Allah, jadikanlah makanan ini rezeki yang baik. Bukan bikin penyakit, tapi jadi baik buat kita. Nah, makanya sebagian guru tuh ya, kalau dia makan tuh dia baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi kalau mau makan yang ibarat kata yang begitu-begitu, sudahlah bismillahilladzi, dengan nama Allah tidak akan memudaratkan sesuatu apapun yang di langit dan yang ada di bumi. Makan. Ya, bismillah. Insyaallah itu mengurangi ya. Tapi jangan juga mentang-mentang baca doa itu kambing umpama setengah kilo, orangnya sudah darah tinggi, konslet juga. Nah, kemudian yang ketiga, halalan thayyiban mubarakah. Halalan thayyiban mubarakah. Makanya tadi kan ada doa Allahumma barik lana. Minta berkah dari makanan ini. 3 tuh lengkap tuh. Halalan thayyiban mubarakah. Apa itu mubarakah? Makanan tadi berkah. Arti berkah, setelah kita makan tadi, makanan itu menjadi energi di tubuh kita. Energi ini menjadikan kekuatan kita, dan kekuatan ini untuk ibadah kita. Dengan makan tadi, Masya Allah, kita bisa sholat. Dengan makanan tadi kita bisa bekerja. Dengan makanan tadi kita bisa membahagiakan keluarga. Dari makanan itu tuh. Itu namanya berkah. Tapi kalau ada orang makan, ternyata setelah kenyang dia maksiat, dia berbuat jahat, dia menipu orang. Ini bukan berkah namanya. Bukan berkah. Makanya tadi waqina adzabannar, lindungi kami daripada api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kemarin saya nonton di media sosial ya, tapi nggak lengkap karena saya muyak. Tahu muyak ya? Saya apa muyak itu bahasa kitanya? Bukan bosan, apa ya? Jengkel. Saya matiin. Kesel. Ini ada orang proskes apa namanya itu yang proskes. Nah, jadi proskes ini katanya kambing itu bagus dimakan. Iya, memang kambing bagus, lebih bagus daripada sapi, daging sapi. Tapi yang dimakan tuh jangan lemaknya, satu. Kemudian cara mengolahnya bagus-bagus. Nah, yang bikin dah bagus tuh kecapnya katanya. Kecapnya lagi kan ya. Nanti tambah lagi ini itu. Kemudian makan nasinya gula apa. Pokoknya kecap, garam dilarang semua. Kata saya kalau begini makan apa jadinya gitu loh. Serba dilarang. Kecapnya enggak boleh, apalagi garamnya enggak boleh, apalagi kacangnya enggak boleh, minyaknya enggak boleh. Saya matiin langsung tak, kata saya. Artinya enggak usah terlalu repot lah, makan aja, tapi yang penting jangan berlebihan, itu aja sudah. Dilarang makan dokter yang bakar-bakaran. Iya kalau keseringan, kalau sekali-sekali aja enggak apa-apa. Sekali-sekali aja enggak apa-apa. Yang nggak boleh itu keseringan. Nah, ya betul juga sih dokter nyarankan seperti itu. Tapi ya tadi akhirnya ada orang yang gara-gara itu sugestinya jelek. Ini bahaya nih. Belum lagi makan sudah suudzon dengan makanan tadi. Jadi akhirnya makanan tadi marah dia. Kau makan aku lah, sekalian aku bikin sakit kamu. Nah ya, jadi seperti itu tuh. Bismillah makan, tapi ibarat kata juga jangan berlebihan. Apalagi terus terang kita di atas umur 40-an ini, ya mengurangilah makanan kita. Saya pun pribadi sehari itu bisa sekali makan aja, sehari cuma sekali makan. Palu banter 2 kali, jarang 3 kali. Kecuali umrah, kalau umrah kan capek. Kita jalan sehari bisa 7 kilo tuh ya. Jadi mau nggak mau tuh makan tuh berjubung. Artinya saking banyaknya. Tapi aneh juga, sehat gitu kan, karena jalannya kita kuat banget. Nah jadi kita ini ya berkurang-kurang lah dikit ya, mengurangi seperti itu. Gula dikurangi, ya garam dikurangi, air putih yang dibanyakin.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian kalau seandainya ada orang lupa membaca basmalah, lalu dia ingat di pertengahan makan, atau sudah tuntung makannya, lupa baca bismillah tadi, nah gimana ini? Maka para ulama menganjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, ini qul huwallah, dan ditambah dengan bismillahi awalahu wa akhirahu. Sebagian ulama mengatakan sesuai dengan sabda Nabi, cukup bismillahi ala awalihi wa akhirihi, dengan nama Allah yang awalnya dan akhirnya. Tapi ada juga yang mengatakan itu kalau di pertengahan, tapi kalau di akhir sudah tuntung, alhamdulillah ajarnya, aku lupa tadi baca bismillah. Maka para ulama menganjurkan surah Al-Ikhlas dan ditambah bismillahi awalahu wa akhirahu, atau bismillahi ala awalihi wa akhirihi, dengan nama Allah di awal dan akhirnya. Nah sebagaimana disebutkan di dalam hadis Imam Ibnu Sina, dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'ama falyaqul bismillahi, fa inna siya fi awwalihi falyaqul bismillahi ala awwalihi wa akhirih." Mohon maaf ya, ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Jar Nabi, apabila kalian makan, maka hendaklah baca bismillah. Nah di sini ada yang mengatakan cukup bismillah, tapi nggak ada masalah kalau melengkapi dengan bismillahirrahmanirrahim. Namun jar Nabi, kalau lupa baca bismillah, namanya manusia kan bisa lupa. Ya lapar banar nih, lapar banar. Pas disediakan makanan ini cocok dengan liur kita, langsung plak lupa membaca bismillah. Jar Nabi, kalau lupa maka hendaklah dia membaca bismillahi ala awwalihi wa akhirihi, dengan nama Allah di awal dan akhirnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Dan di dalam riwayat Imam Ibnu Sina dikatakan Rasul bersabda, "Man nasiya ayyusammi ala ta'amihi falyaqra qul huwallahu ahad idza faraga." Ini yang kita sebutkan tadi. Dan apabila jar Nabi, siapa yang lupa ya membaca bismillah di makanannya tadi, maka hendaklah dia membaca surah Al-Ikhlas idza faragha, apabila sudah selesai makan. Nah, di sini kita bisa mengambil dua bacaan. Kalau lupanya di pertengahan, maka cukup baca bismillahi ala awalihi wa akhirihi. Tapi kalau sudah akhir, sudah habis tuntung, hanya ingat tadi lupa baca bismillah, jar Nabi dalam riwayat Imam Ibnu Sina, tambahi baca surah Al-Ikhlas dan juga bismillahi ala awalihi wa akhirihi. Mudah dipaham lah. Baik, selanjutnya, tidak makan dengan tangan kiri. Ini kita ngelihat zaman sekarang, ya Allah, anak-anak sekolah tuh nah ya. Jangankan anak sekolah, orang yang berumrah tuh nah terkadang, ya Allah, saya tuh ngelihat tuh orang berumrah tuh makan tangan kiri, minum tangan kiri, HP-nya tangan kanan. Ya, HP-nya tangan kanan, minumnya tangan kiri. Makan tangan kiri, berdiri. Itu sering tuh di depan Masjidil Haram, sudah tuntung tawaf, sa'i, umrah umpama, nongkrong dia di depan halaman Masjidil Haram, makan roti, makan apa sambil berdiri pakai tangan kiri, minum tangan kiri. Salah ini, salah. Tidak boleh makan atau minum pakai tangan kiri kecuali kalau seandainya ada uzur. Tangan yang kanan sakit umpama, diperban, luka dan sebagainya, atau nggak punya tangan sama sekali, mau nggak mau pakai tangan kiri, itu tidak dimakruhkan, tidak dilarang maksudnya. Tapi kalau tidak ada udzur lalu dia pakai tangan kiri, ini dilarang.
Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'kul ahadukum bishimalihi wa la yashrab bishimalihi, fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Jangan, kata Nabi, di antara kalian menggunakan tangan kiri untuk makan, dan jangan juga menggunakan tangan kiri untuk minum. Jangan. Kenapa? Karena sesungguhnya syaitan dia makan dan minum pakai tangan kiri. Jadi kalau ada nih ya manusia minum tangan kiri, makan tangan kiri, wah itu kesyatanan sudah. Ya, jangan. Nah, menurut pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i, makan dengan tangan kanan adalah sunnah. Ya jelas, pakai tangan kanan sunnah. Sedangkan menurut pendapat sebagian ulama, hukum makan dengan tangan kanan adalah wajib. Sebagian ulama mengatakan ada yang sunnah, mazhab Syafi'i sunnah, tapi pendapat ulama yang lain wajib. Artinya kalau ada orang yang berpendapat makan pakai tangan kanan itu hukumnya wajib, lalu ada dia makan pakai tangan kiri, maka berdosa dia. Kalau menurut pendapat yang tegas nih, pendapat yang tegas. Nah, kalau Imam Syafi'i kan sunnah saja. Artinya kalau ada orang yang makan pakai tangan kiri, hukumnya makruh. Nah, sebagaimana disebutkan dalam Muraqatul Mafatih, Syarah Mishkatul Masabih, dalam kitab tersebut dikatakan, ya, Mirqatul Mafatih, wa dhahaba ba'dhum ila anna al-amra bil akli bil yamin, dan sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya wajib untuk makan pakai tangan kanan, ya, bil akli bil yamini lil wujub, wajib pakai tangan kanan. Ini menurut pendapat yang tegas. Jadi kalau ada orang yang berpendapat dengan seperti ini, apabila dia makan tangan kiri, berdosa dia. Tapi kalau mazhab Syafi'i tadi apa hukumnya ya? Sunnah saja. Tangan kanan. Kalau tangan kiri berarti dia makruh. Kemudian selanjutnya, sisa makanan yang sudah dimasukkan ke dalam mulutnya maka janganlah dikeluarkan kembali ke tempat makanan yang sedang dihidangkan. Jangan orang banjir jangan diluak. Nyam ya. Bawa kepanasan, diluak lagi di mangkoknya. Nah, jangan. Itu tidak boleh, jangan ya. Apalagi makan bersama itu jangan. Nah, jadi yang sudah dimasuk dalam mulut jangan diluak lagi ke tempat makanan yang sedang dihidangkan. Jadi kalau hendak meluak ya mau nggak mau cari tisu. Umpama nih ya, ada orang makan daging, makan sate apa gitu ya, sekalinya alot, alot, dikeluarkan, jangan taruh di piring tadi, ambil tisu, taruh di tempat yang lain. Kalau ditelankan nanti repot juga, ususnya lagi, usus kita yang memblendernya capek, kena daging alot, ya, dengan daging alot. Saya terus terang nih ya, saya bukan promosi tapi saya ngasih tahu saja. Saya ini paling suka makan kambing, ya, makan kambing apapun, karena saya melihat di di media sosial dari dokter-dokter katanya kalau orang yang berdarah B itu aman makan daging kambing. Artinya daging-daging apapun aman dia. Wah, kata saya pantasan, saya alhamdulillah tidak bermasalah sih kalau makan ini. Nah, jadi sering makan kambing ini, kambing itu, senang banget saya. Dan suka juga makan sate kambing. Sate kambing itu paling suka saya di Kilo, dekat rumahnya Pak Haji Soleh dulu. Di mana namanya? Kilo ya. Sembada kagak apa? Sembada ya. Depannya itu ada sate kambing. Wah, itu langganan saya tuh. Ustadz, kiai banyak situ makan. ya tentara. Saya sudah coba keliling-keliling, kata saya itu enak, paling enak. Nah, dulu yang bakar bapaknya. Ya, bakar bapaknya, kalau bapaknya yang bakar enak sekali. Kemudian bapaknya meninggal, kata saya kok makan ini kok kurang ini. Yang bakar beda. Kata saya, siapa yang bakar ini? Si Anu. Tapi tak liatin satu-satu, ada anaknya perempuan yang bakar itu.
Jadi kalau saya datang ke situ, saya bilang yang bakar cuman ibu ya, punya saya ibu. Tapi kalau yang lain terserah saja yang bakar. Tapi kalau saya ibu yang bakar. Jadi kalau saya datang ke situ, sudah dia tahu sudah ini Pak Ustadz ini nggak mau yang makan yang bakar, pasti saya yang bakarnya. Kenapa? Kalau yang lain bakar alot, tapi kalau dia bakar enak sekali, nggak tahu gimana, mungkin darahnya darah bapaknya itu. Kalau mamanya bakar nggak bisa, anaknya dia nggak bisa. Jadi dia ini anak bapaknya itu dia bagus bakarannya. Dan mahal juga kambingnya di situ. Ya luar biasa sekali, saya makan 15 cucuk, nasinya cuma sedikit, kambingnya 15. Mantap sekali. Nah, kalau yang lain bakar, ada yang alot. Waduh, alotnya kata saya akhirnya nih. Siapa yang bakar tadi ini? Ini Pak katanya, ini Pak Ustadz. Nanti lain kali jangan kau yang bakar, ibumu aja yang bakar. Tahu dia sudah, karena langganan kan jadi enak begitu. Nah, jadi ala kulli hal. Nah, kalau seandainya ada yang sudah masuk ke mulutnya, dikeluarkan jangan taruh di piring. Taruh di tempat lain. Siapa tahu alot ke apa gitu juga. Begitu juga orang Bahari tulang tuh nah. Ya, tulang. Nah, makan tata tulang. Terkadang kita kan taruh di piring tuh. Jangan. Kalau makan lagi habis tulangan lagi. Taruh di tempat lain gitu ya. Taruh di tempat lain. Makanya kalau biasanya ya kalau kita makan di apa namanya? Saya kemarin ke Solo makan balungan apa itu ya? Sate balungan atau apa tuh? Itu disediakan piring khusus. Kata saya ini apa Pak? Untuk tulang kata dia. Jadi makan balungan taruh situ sate buntel, sate apa, blok situ makan tulangnya. Nah jadi jangan taruh di piring tempat kita makan. Ya. Kemudian, ini kita jarang sekali ini. Tapi alhamdulillah kalau ada yang bisa mempraktekkan ini baik ini. Apa itu? Mendahulukan. Ini jamaah tabligh yang sering nih ya. Mendahulukan untuk makan buah-buahan terlebih dahulu sebelum makan makanan. Misalnya sebelum makan nasi terlebih dahulu makan buah-buahan. Ya, dan ini sangat bagus. Ya, bagus. Biasanya berapa ya? Kita kan biasanya kan makan dulu baru makan buah. Terbalik. Dan dokter nyarankan ternyata ya makan buah dulu baru makan nasi. Dan itu yang benar. Ya, jadi selama ini kita makan baru cuci mulutnya buah katanya. Jangan. Ternyata yang benar itu makan buah dulu baru makan makanan nasi atau makan yang lain. Nah, itu saya baru tahu jamaah tabligh yang ngajarin saya. Oh, ternyata pas dibaca kitabnya, oh iya ya. Dokter juga nyarakan begitu. Jangan makan dulu baru makan nasi, jangan. Makan nasi baru makan buah, tapi buah dulu. Biasanya itu berapa ya? Seperempat jam lah ya, atau 10 menit sebelum makan itu dulu. Nah, kenapa? Dalam kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa buah-buahan adalah makanan yang dianjurkan untuk dimakan terlebih dahulu sebelum memakan makanannya. Ya, sebelum memakan yang lainnya. Sebagaimana nih ya, itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di mana Imam Ghazali mengambil pendapat itu? Nah, di dalam surah Waqiah ayat 20 sampai 21 Allah menyebutkan wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thairin mimma yashtahun. Urutannya itu nah ya. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih dan daging burung dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Coba di sini dikatakan kata Imam Ghazali, Allah menyebutkan buah-buahan dulu. Buah-buahan dulu, baru makan daging. Karena orang Arab kan suka makan daging tuh kan ya. Nah, jadi daging dulu, buah-buahan dulu. Baru urutannya makanan yang berat. Begitu juga disebutkan dalam kitab Asnal Muthalib. Ya, Al-Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan dalam kitab Asnal Muthalib, yan bagi lil akili ayuqaddimal fakihata thumma al-lahma thumma al-halawah wa inna ma quddimat fakiha li'annaha asra'u istihalatan fayan bagi an taqa'a asfalal ma'idati. Kata Al-Imam Zakaria Al-Ansari, beliau mengatakan dianjurkan bagi seseorang yang akan makan untuk mendahulukan makan buah-buahan, kemudian makan daging. Itu tadi yang dalam Al-Quran tadi kan ya. Kata Allah buah-buahan dulu baru daging.
Nah, makan buah-buahan dulu baru daging. Karena kalau kita makan biasa kan pakai lauk pauk ya kan ya. Ada ikan, ada daging, ada ayam, apa saja. Kemudian setelah itu makan yang manis. Makanan yang manis. Nah, kalau di Arab sana ada namanya permen. Nah, manisan. Kalau di Turki itu makanannya terakhir manisan. Dan sebab didahulukannya untuk makanan buah yaitu karena lebih cepat dalam pencernaannya. Oleh karena itu sebaiknya buah-buahan tersebut diletakkan di bagian bawah lambung kita. Di bawah lambung kita. Al-Imam Az-Zuri menjelaskan bahwa buahan yang dianjurkan untuk dimakan terbagi menjadi 3 bahagian. Ini buah-buahan ya. Ini Imam Az-Zuri, kalau tadi umum buah apa saja, tapi Imam Az-Zuri mengatakan lebih terperinci lagi. 1. Buah yang dimakan sebelum makan nasi itu dianjurkan seperti buah semangka atau buah tin. Jadi kalau ada semangka atau buah tin dianjurkan sebelum makan. Kemudian buah yang dimakan saat makan nasi digabungin boleh. Apa itu? Buah pisang, mentimun atau apel. Nah, kalau buah pisang ini orang Afrika. Afrika kalau dia makan gak makan nasi, makannya pisang. Mentimun, sama dengan kita nih, ya. Kalau makan ayam geprek, ya, ayam pecel lele ada timunnya, atau apel, ya. Cuman kita jarang apel, kemahalan apel. Ayam geprek, buahnya apel, kemahalan. Enggak 15.000 bisa 30.000 gitu. Itu yang boleh disertakan dengan makan nasi. Kemudian yang setelah makan nasi itu boleh makan buah anggur atau buah delima. Nah, ini Imam Az-Zuri mengatakan seperti itu. Kalau semangka sebelum makan, ya, semangka mungkin sebuah apa itu belewa atau yang semacam-macam itulah ya. Nah, kalau mentimun, pisang boleh di pertengahan makan. Kalau setelah makan anggur dan buah delima. Ada orang durian makannya durian, minumnya kopi, langsung muntah darah situ. Ya, langsung teluak pokoknya. Iya, ada seperti itu. Kacau. Kata orang nggak boleh ya. Durian makan durian, minumnya kopi, jadi racun. Jadi kalau hendak bertemu dengan malaikat Israel, lah kasih makan durian sama kopi. Baik, cukup sekian. Insyaallah kita sambung lagi. Insyaallah kami berangkat di tanggal 24 November ya. Ada sempat sekali lagi atau udah? Ya, pokoknya 24 November kami berangkat, kembali insyaallah di tanggal 7 Desember. Pilkada berarti. Ikut pilkada berarti. Nggak mau saya, nggak ikut. Sudah lama saya nggak ikut pilkada. Makanya kalau ikut pilkada, kalau pilkada pasti di Mekah, di Madinah, di mana atau ya. Ya ala kulli hal seperti itu ya. Insyaallah. Baik, cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Kalau yang mau umrah bulan Januari masih ada nih dua yang kosong nih. Harganya 29 juta, terakhir pendaftaran tanggal 17. Lewat tanggal 17 November 30 juta. Ya, 12 hari sampai 14 hari. Bulan Januari siapa tahu masih ada yang kepingin, ada 2 seat lagi yang masih kosong. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.